Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel kami tempat berbagi dan menggali wawasan seputar teknologi. Perkenalkan, nama saya Rita Firdausani. Di sini saya sebagai host yang akan memandu berjalannya acara podcast ini. Gimana kabarnya nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, tidak mungkin dong saya sendirian. Di sini saya akan ditemani oleh narasumber kita, Agraifa Intan Rosalina. Nah, beliau ini mahasiswa Universitas 11 April semester 3 Prodi Informatika. Betul kan, Nek? Bener banget. Nah, oke. Nah, sebelum ke pembahasan narasumber, di sini saya akan membahas sedikit tentang algoritma Uniform Cost and Search. Kalau sebelum-sebelumnya kita belajar algoritma backtracking, algoritma dodge and burn, algoritma ASTAR, nah kali ini algoritma Uniform Cost Search. Nah, algoritma Uniform Cost Search itu seperti apa sih? Nah, salah satu algoritma ini, termasuk dalam satu algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pencarian biaya, waktu, atau jarak. Nah, lebih jelasnya lagi akan dibahas oleh narasumber kita. Silakan, bagaimana penjelasannya? Oke, jadi sebenarnya sama aja sih, kayak kan algoritma itu emang tentang menyelesaikan masalah kan. Nah, kalau mungkin kemarin kamu kan dibahas juga kan menyelesaikan masalah dari mulai jarak atau backtracking itu apa? Ya yang kayak gitu kan menyelesaikan masalah kan banyak gitu ya, ada cabang-cabangnya. Nah, kalau ini kita tuh kayak menemukan jalur terpendek gitu. Jadi di sini tuh ada grafnya itu sebagai wadah permasalahan yang akan ditemukan si rute terpendeknya. Kayak misalnya dari waktu, jarak, sama biaya itu diminimalkan gitu. Jadi nggak boros lah. Baik. Nah, kalau dalam sehari-harinya itu seperti dalam kasus apa sih, Nek? Sebenarnya kita tuh tanpa sadar udah mempraktekkan loh algoritma uniform cost search ini. Jadi kayak misalnya nih, kita pengen jajan kan, pasti kan kita pengennya tuh ke minimarket yang terdekat. Gak mungkin kan kita jauh-jauh dari minimarket yang jauh, terus memakan biaya, terus si bensin kan pasti mengeluarkan biaya juga kan, gitu. Jadi untuk permasalahan kasus kehidupan sehari-hari itu kita mencari rute yang paling pendek, yang paling dekat, ke minimarket yang paling dekat misalnya gitu. Nah, untuk penerapan uniform cost search itu sendiri, di sini kita punya dua komponen dasar, ada node sama ada edge. Tuh, untuk node-nya itu sebagai tujuannya. Jadi misalnya kita ke minimarket nih, nah si minimarket itu sebagai node-nya, dan untuk edge itu sebagai jaraknya. Misalnya dari rumah ke minimarket itu, nah itu tuh edge namanya. Baik. Nah, kelebihan dan kekurangan dalam algoritma Uniform Cost Search ini apa aja sih, Nek? Pasti ya, setiap algoritma itu kan pasti ada kelebihan. Enggak setiap algoritma juga sih, setiap segala sesuatu itu kan pasti ada kelebihan sama kekurangan, termasuk si algoritma Uniform Cost Search ini. Kelebihan ya, tadi ngebahas tentang kelebihan dari algoritma Uniform Cost Search. Nah, yang pertama tuh ada optimalitas. Jadi optimalitas itu kan menemukan solusi, berarti kan menyelesaikan masalahnya lebih optimal, solusi itu lebih optimal atau jalur lebih pendek gitu. Dan biaya juga kan pastinya lebih hemat ya kan, jalan pendek itu. Terus yang kedua ada fleksibel. Uniform cost search itu diterapkan kayak pencarian yang melibatkan graf berbobot. Jadi misalnya kan di sini grafnya kita ngebahas tentang wadah masalah nih. Jadi si uniform cost search itu bakal mencari solusi di dalam wadah permasalahan itu asal bobotnya tuh non negatif. Baik. Terus yang ketiga, sorry ya, udah baca. Terus yang ketiga juga ada sederhana. Tadi yang udah aku jelasin itu sederhana, mudah dipahami gak sih? Kayak lebih mudah dipahami kan konsepnya juga kayak si analoginya
kita nyari minimarket yang terdekat, jarak terpendek, waktu biaya juga lebih hemat gitu. Dan jadi konsepnya kan sederhana. Itu kelebihannya ada 3 itu. Terus kemudian ada kekurangannya. Yang pertama efisiensi. Kalau misalnya permasalahannya tuh kayak banyak atau besar, pasti kan waktu akan lebih terbuang ya, karena kan permasalahannya juga banyak atau kompleks gitu. Jadi si waktu yang dihabiskan juga lumayan. Yang pertama efisiensi. Terus yang kedua juga si uniform process itu tidak memanfaatkan informasi heuristik. Jadi heuristik itu analoginya seperti ini. Misalnya kita tuh pergi ke pasar nih, terus kita tuh mau nyari apel yang manis. Pasti kan kita nyarinya apel yang merah kan. Di sugesti itu udah mindsetnya tuh udah tertanam, oh apel yang merah itu apel yang manis. Jadi kayak penerawangan ke depan. Nah, si algoritma uniform process itu tidak menggunakan informasi heuristik ini. Jadi itu agak banyak node yang tidak relevan itu akibatnya. Terus kemudian membutuhkan memori yang besar karena uniform process itu menyimpan semua node yang sudah dihampiri. Jadi si data-datanya juga tersimpan di struktur data yang mengakibatkan memori juga harus butuh banyak kan menyimpan data-data tersebut. Gitu. Baik. Sangat detail ya penjelasannya. Lalu lanjutnya nih. Pasti kan ya algoritma itu pasti punya tetangga nih. Kalau tetangga di dalam algoritma ini gimana? Algoritma uniform cost search. Untuk tantangan dalam pengimplementasian si algoritma ini. Yang pertama tuh ada kompleksitas memori. Seperti yang udah dijelaskan tadi kan node. Jadi uniform process itu menghampiri semua node yang udah dijelajahi, terus si datanya juga tersimpan di struktur data. Jadi pastinya membutuhkan memori yang lebih besar. Dan untuk penyelesaian masalah dari ekspansi node ini atau memorinya, yang pertama kita ada batasan kedalaman. Jadi membatasi kedalaman pencarian untuk menghindari eksplorasi. Jadi dibatasi gitu. Uniform process itu jangan menghampiri semua node, tapi ada batasan-batasannya. Jadi terbatas. Terus yang kedua juga ada iterative deepening, menggabungkan uniform process dengan depth first search untuk membatasi kedalaman secara bertahap. Sama itu juga intinya membatasi lah secara bertahap kalau yang ini. Terus selanjutnya ada heuristik yang tadi udah dijelaskan kan, berarti harus ada informasi heuristik juga, informasi tambahan untuk menerawang itu nanti hasilnya pasti ada atau enggak gitu, perlu enggak dikunjungi sama uniform process ini gitu, intinya seperti itulah. Terus yang kedua juga ada waktu komputasi. Tantangannya karena uniform process itu mengeksplorasi semua node, jadi mungkin termasuk jalur yang tidak optimal juga. Nah waktu itu bakal sangat lama. Seperti yang tadi dijelaskan ya, kekurangannya gitu. Jadi waktunya juga agak lama dan penyelesaian juga tadi udah dijelaskan juga heuristik. Jadi harus ada heuristik, Terus ada parallel processing yang membagi tugas pencarian, jadi dibagi-bagi gitu tugasnya. Nah selanjutnya ada fungsi biaya sama ada implementasi. Sebenarnya gitu-gitu aja sih untuk tantangan ya. Aja. Nah pasti teman-teman di sini udah jelas lah ya penjelasan dari Rena itu untuk panjang lebar. Nah sekarang kalau misalnya teman-teman yang di sana mau belajar, bagaimana sih saran dan tipsnya buat belajar algoritma ini? Saran dan tips mempelajari. Oke, yang pertama itu pasti harus paham konsepnya dulu ya. Kalau mempelajari sesuatu kan pasti harus memahami konsepan besarnya. Biar paham dulu, jangan langsung praktek aja. Tuh, pahami ya yang pertama. Terus yang kedua, implementasikan sendiri dengan bahasa pemrograman sendiri yang Anda kuasai gitu. Kayak misalnya ada JavaScript, Python, C++, dan lain-lainnya. Ya, pokoknya yang udah dikuasai aja gitu. Terus harus banyak mempelajari contoh kasus. Karena sebenarnya kita tuh kan
untuk mempelajari materi itu pusing ya, jadi harus menghadapi studi kasus dulu, contoh kasusnya dulu biar paham. Oh ini cara kerjanya jadi seperti ini, seperti itu, gitu. Terus juga menganalisis, karena segala sesuatu itu kan pasti harus dianalisis dulu. Jadi otak kita tuh berpikir gimana ini caranya biar selesai, gimana cara biar benar, biar salah. Nah kayak gitu. Terus banyak ikuti kursus online juga ya, banyak memperbanyak relasi lah gitu biar ngerti, biar paham sama konsepnya, sama cara kerjanya, studi kasusnya juga, bergabung dengan komunitas gitu. Oh ya, satu lagi tipsnya. Kalau tips dari aku, karena aku sendiri ya belajar informatika itu kan pasti harus ngertiin komputer ya kan, susah gitu. Nah, tips dari aku tuh kalau misalnya kita mau nyari pengertian dari sebuah kata, kayak misalnya nih algoritma uniform causes. Kalau di materi kan pasti kita bingung ya. Nah, langsung di pencariannya tuh kamu bisa langsung cari analogi dari si uniform causes, atau misalnya analogi dari algoritma, analogi dari ya pokoknya analogi lah biar kita bisa ngebayangin nih di kehidupan saya itu seperti apa gitu. Bisa dipahami nih. Nah, seperti itu teman-teman, kalau bisa dipahami, kalau belum ada yang belum mengerti bisa langsung komentar aja ya. Baik, saya izin merangkum ya. Jadi algoritma uniform causes itu adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pencarian biaya, waktu atau barang. Nah, ini relevan dalam situasi di mana efisiensi biaya atau waktu yang sangat penting. Misalnya memilih rute terpendek dengan biaya bakar paling rendah. Nah, kelebihan algoritma uniform causes ini yang pertama adalah optimalisasi, fleksibel, lalu kekurangannya ada efisiensi waktu, tidak memanfaatkan informasi heuristik, dan membutuhkan memori yang besar. Lalu ada tipsnya, yang pertama kita harus memahami konsep dasarnya dulu, lalu mengimplementasikan sendiri. Yang ketiga visualisasi, yang keempat mempelajari studi kasus, yang kelima bandingkan dengan algoritma lain, yang keenam baca literatur, yang ketujuh banyak-banyak latihan soal, yang kedelapan mengerjakan proyek kecil, lalu ikuti kursus online, dan yang terakhir bergabung dengan komunitas. Mungkin segitu aja penjelasan dari Rere. Terima kasih Rere telah hadir di podcast ini. Maka dari itu saya Sinta Alfani sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.